Malam semakin larut. Di dalam kamar sederhana yang terletak di bagian utama pondok pesantren, Kiai Fadhil duduk bersila di atas sajadah. Tangannya yang kokoh menggenggam tasbih, menggerakkannya butir demi butir, sementara bibirnya melantunkan zikir dengan penuh kehusyukan. Di luar, pondok pesantren sudah sunyi. Para santri telah terlelap setelah seharian belajar dan mengaji. Angin malam berhembus pelan, membuat dedaunan di halaman pesantren berdesir lirih. Hanya suara jangkrik dan gemerisik pepohonan yang menemani keheningan malam. Kiai Fadhil menutup doa dengan penuh harap. Hatinya tetap tenang, tetapi di dalam lubuk hatinya, ada sesuatu yang kosong. Usianya telah melewati 40 tahun, namun ia belum juga menikah. Bukan karena tidak ada yang menawarkan. Banyak yang ingin menjodohkannya dengan putri-putri terbaik dari keluarga terpandang. Namun, ia selalu menolak dengan alasan yang sulit dimengerti. Seolah hatinya menunggu seseorang yang tidak ia ketahui siapa. Malam itu, selepas zikir, ia berjalan keluar menuju halaman pesantren. Udara dingin menyentuh kulitnya, namun pikirannya tetap terjaga. Matanya menatap langit yang bertabur bintang. Apakah ini bagian dari ujian hidupku? Gumamnya pelan. Kiai Fadhil adalah seorang lelaki berilmu tinggi. Selain mengajar di pesantren, ia juga seorang pebisnis yang sukses. Hasil usahanya melimpah ruah, tetapi ia tidak pernah hidup berfoya-foya. Semua hartanya digunakan untuk membangun pesantren, membantu kaum miskin, dan membiayai santri-santrinya. Namun, di balik keberkahan itu, hatinya tetap merasa ada sesuatu yang belum sempurna. Suara angin tiba-tiba berubah. Ada desiran aneh yang membuatnya menoleh ke arah belakang pesantren, tepat di tepi hutan kecil yang jarang dilewati orang. Matanya menangkap sesuatu. Sesosok perempuan berjubah putih duduk di dekat sungai kecil yang membelah hutan. Cahaya bulan menerpa wajahnya yang tampak begitu lembut. Wanita itu menoleh perlahan, lalu tersenyum. Kiai Fadhil mengernyitkan dahi. Siapa dia? Mengapa ada seorang wanita sendirian di tengah malam begini? Hatinya berdesir, namun kakinya tetap melangkah mendekat. Kiai Fadhil melangkah dengan hati-hati menuju tepi sungai. Cahaya bulan bersinar redup, membuat bayangan pepohonan terlihat panjang dan bergerak pelan tertiup angin. Wanita itu masih duduk di sana, membiarkan ujung jubahnya menyentuh air sungai yang mengalir tenang. Rambutnya hitam panjang, berkilauan di bawah sinar bulan. Saat Kiai Fadhil semakin dekat, wanita itu menoleh dengan senyum lembut. Assalamualaikum, Kiai. Suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Kiai Fadhil terkejut. Tidak banyak orang yang mengenalnya secara langsung, apalagi seorang wanita yang muncul di tempat seperti ini. Waalaikumsalam. Siapa engkau, wahai Ufti? Dan mengapa berada di tempat ini sendirian di tengah malam? Tanyanya dengan nada penuh kehati-hatian. Wanita itu tersenyum. Matanya berkilauan seperti kristal di bawah cahaya bulan. Namaku Siti Aisyah, Kiai. Aku berasal dari desa seberang, tetapi entah bagaimana, langkah kakiku membawaku ke tempat ini. Aku merasa tersesat. Suara gemericik air sungai terdengar lebih jelas, seakan mempertegas kesunyian di sekitar mereka. Kiai Fadhil menatap wajah wanita itu lebih dalam. Ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. Kau sendirian? Di tengah malam seperti ini? Tanyanya lagi. Wanita itu mengangguk. Aku merasa tempat ini begitu menenangkan. Seolah-olah aku memang harus berada di sini. Kiai Fadhil merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan dalam suara wanita ini, tetapi juga ada misteri yang belum terungkap. Kalau begitu, izinkan aku mengantarmu pulang, katanya dengan sopan. Wanita itu tersenyum dan menundukkan kepalanya sedikit, tanda hormat. Terima kasih, Kiai, tapi aku tidak ingin merepotkan. Kiai Fadhil menghela napas pelan. Tidak baik bagi seorang wanita berada di luar rumah pada malam hari. Apalagi sendirian di tempat seperti ini. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap air sungai dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu ia menoleh kembali kepada Kiai Fadhil, senyumnya tetap terukir di wajahnya. Bolehkah aku tinggal di pesantren untuk sementara? Sampai aku menemukan cara kembali ke desaku, tanyanya lembut. Kiai Fadhil terdiam sejenak. Ia tidak pernah mengizinkan wanita asing tinggal di pesantren. Namun,
Melihat wajah wanita itu yang tampak begitu lembut dan penuh harap, ia merasa tidak tega untuk menolaknya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku akan mengatur tempat untukmu di rumah pengurus pesantren. Kau bisa tinggal di sana sementara waktu." Wanita itu tersenyum. "Terima kasih, Kiai. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Angin malam kembali berhembus, membawa aroma samar yang aneh. Tanpa Kiai Fadhil sadari, bayangan wanita itu di permukaan sungai sedikit berbeda dari seharusnya. Keesokan paginya, pesantren mulai hidup dengan kesibukan para santri. Suara lantunan ayat suci Al-Quran bergema dari masjid, berpadu dengan suara langkah kaki santri yang bergegas menuju kelas-kelas mereka. Namun, di antara kesibukan itu, ada sesuatu yang berbeda. Di rumah pengurus pesantren, seorang wanita asing sedang duduk dengan tenang. Para santri perempuan yang melihatnya tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Siti Aisyah, wanita yang semalam ditemukan di tepi sungai, kini telah menjadi tamu di pesantren. Matanya lembut, senyumnya menenangkan, dan caranya berbicara begitu sopan. Ia tampak seperti seorang wanita sholehah yang penuh kebijaksanaan. Kiai Fadhil memperkenalkan Aisyah kepada beberapa pengurus pesantren. "Ini tamu kita, ia akan tinggal sementara di sini. Tolong perlakukan dia dengan baik," katanya. Para santri perempuan menyambutnya dengan penuh hormat. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Beberapa pengurus wanita yang bertugas merawat tamu merasa ada keanehan pada Aisyah. Ia tidak pernah terlihat makan bersama mereka. Setiap kali waktu makan tiba, ia selalu beralasan sedang berpuasa atau merasa kenyang. Bahkan di malam hari, ia hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Suatu malam, salah satu pengurus penasaran dan mengintip ke dalam kamar Aisyah. Namun, yang terlihat justru kamar yang gelap tanpa tanda-tanda keberadaan siapapun di dalamnya. Keesokan harinya, Aisyah tetap ada di sana, seolah tidak pernah pergi. Sementara itu, Kiai Fadhil mulai merasakan ketenangan yang aneh di dalam hatinya. Setiap kali berbicara dengan Aisyah, ia merasa ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Hari demi hari berlalu, hingga suatu sore, Aisyah datang menemui Kiai Fadhil di halaman pesantren. "Kiai," katanya dengan suara lembut, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu," jawab Kiai Fadhil dengan tenang. "Mengapa hingga saat ini engkau belum menikah?" Pertanyaan itu membuat Kiai Fadhil terdiam. Aisyah menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. "Seorang ulama sepertimu, kaya ilmu dan harta, seharusnya telah memiliki seorang istri. Namun, engkau masih sendiri. Mengapa?" Kiai Fadhil menghela napas. "Aku menunggu seseorang yang benar-benar mengerti aku. Bukan hanya sekadar menikah untuk memenuhi keinginan dunia." Aisyah tersenyum tipis. "Bagaimana jika orang yang kau tunggu sudah ada di hadapanmu?" Angin berhembus pelan. Langit mulai berubah warna, matahari tenggelam perlahan di ufuk barat. Kiai Fadhil menatap wanita di hadapannya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit ia artikan. Sejak percakapan sore itu, hati Kiai Fadhil mulai diliputi kebimbangan. Kata-kata Aisyah terus terngiang dalam pikirannya. Benarkah wanita ini adalah jawaban dari pencariannya selama ini? Aisyah adalah wanita yang penuh kelembutan, tutur katanya menenangkan, dan kehadirannya membawa ketentraman. Dalam beberapa hari saja, ia sudah diterima baik oleh para santri perempuan. Kiai Fadhil tidak bisa menyangkal bahwa ada ketertarikan dalam hatinya terhadap wanita ini. Malam itu, ia duduk sendiri di dalam kamarnya, merenungkan semua yang terjadi. Hatinya gelisah. Ia selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi kali ini ada sesuatu yang mendorongnya untuk segera bertindak. Akhirnya, setelah melalui istikharah yang ia rasa cukup, ia memutuskan untuk menikahi Aisyah. Kabar itu tersebar di pesantren. Para santri terkejut, begitu pula para pengurus pesantren. Namun, siapa yang bisa membantah keputusan seorang kiai? Pernikahan itu dilangsungkan sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa santri dan ulama sahabat Kiai Fadhil. Tidak ada keluarga yang datang dari pihak Aisyah. Ia mengatakan bahwa keluarganya berada jauh dan tidak bisa menghadiri pernikahan dalam waktu singkat. Ketika akad nikah berlangsung, ada sesuatu yang janggal. Saat Kiai Fadhil mengucapkan ijab kabul, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka,
Tidak terlihat namun terasa kehadirannya. Namun, tidak ada yang menyadari hal itu. Semua berjalan lancar. Malam pertama pernikahan mereka berlangsung tenang. Aisyah tetap seperti yang dikenal sebelumnya, lembut dan penuh perhatian. Namun, ada satu hal yang aneh. Kiai Fadhil mendapati istrinya selalu terjaga di malam hari. Ia jarang tidur, seringkali duduk di dekat jendela sambil menatap langit, seolah sedang menunggu sesuatu. Setiap kali ditanya, Aisyah hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya menikmati malam, Kiai." Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang mulai membuat bulu kuduk berdiri. Malam-malam di rumah Kiai Fadhil mulai terasa berbeda. Setelah pernikahan, ia merasa hidupnya semakin tenang, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Aisyah selalu terjaga di malam hari. Ia tidak pernah terlihat tertidur lelap. Setiap kali Kiai Fadhil membuka matanya di tengah malam, ia selalu melihat istrinya duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Sampai suatu malam, ia mendengar suara berbisik di dalam kamarnya. Suara itu begitu pelan, namun jelas. Seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami. Kiai Fadhil membuka matanya perlahan. Di bawah remang cahaya lampu minyak, ia melihat sosok Aisyah masih duduk di dekat jendela. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bayangannya. Bayangan Aisyah yang terpantul di dinding tampak lebih besar dari seharusnya. Bentuknya tidak lagi menyerupai sosok manusia. Ada sesuatu yang menjulang di belakangnya, seperti tanduk. Kiai Fadhil menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. "Aisyah," suaranya terdengar bergetar. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya tetap lembut, senyumnya tetap manis, tetapi mata itu ada sesuatu yang dingin di dalamnya. "Kau belum tidur, suamiku?" tanyanya dengan suara yang terdengar begitu halus. Kiai Fadhil mengatur napasnya. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku haus," katanya singkat, mencari alasan. Aisyah tersenyum tipis. "Biar aku ambilkan air untukmu." Wanita itu berdiri, lalu berjalan keluar kamar. Namun, langkahnya terdengar begitu ringan, seakan ia melayang, bukan berjalan. Begitu Aisyah keluar, Kiai Fadhil segera bangkit. Ia menatap bayangan di dinding yang kini mulai menghilang seiring perginya Aisyah. Perasaan aneh semakin menguat dalam hatinya. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang telah menjadi istrinya ini. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di luar kamar. Suara langkah kaki atau sesuatu yang menyeret di lantai. Kiai Fadhil menahan napas. Suara itu tidak berasal dari Aisyah. Dan suara itu semakin mendekat ke pintunya. Kiai Fadhil menahan napas. Suara langkah itu semakin dekat, terdengar seperti sesuatu yang berat diseret di lantai kayu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya meraih tasbih yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Bibirnya mulai bergetar melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan pintu. Kiai Fadhil menunggu, telinganya tajam menangkap setiap suara sekecil apapun. Hening. Namun, saat ia mulai merasa lega, sesuatu yang dingin merayap di sepanjang punggungnya. Pintu kamar terbuka perlahan dengan suara berderit. Di ambang pintu, berdiri sosok yang mengenakan jubah hitam pekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya bersinar merah dalam kegelapan. Kiai Fadhil terperanjat. Ia segera berdiri dan menggenggam tasbihnya erat. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara yang ia paksakan tetap tegar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan-lahan tubuhnya mulai kabur, seakan menghilang di telan bayangan. Saat itulah Kiai Fadhil merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dari balik bayangan, muncul suara tawa lirih. Suara itu terdengar begitu familiar. "Aisyah." Kiai Fadhil menoleh ke arah kamar mandi, di mana istrinya tadi pergi untuk mengambil air. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan dari celahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Aisyah berdiri di depan cermin, menunduk, rambutnya menjuntai menutupi wajahnya. Namun, yang terlihat di dalam pantulan cermin bukanlah sosok seorang wanita, melainkan sosok yang tinggi, kurus, dengan kulit legam dan mata merah menyala. Makhluk itu tersenyum di dalam cermin.
Kiai Fadhil tersentak mundur, napasnya tercekat. Allahu Akbar, bisiknya, sebelum akhirnya suara tawa itu menggema di seluruh ruangan. Aisyah perlahan menoleh. Wajahnya masih sama, tetap cantik, tetap lembut, tetapi mata itu kini hitam pekat, kosong, tanpa kehidupan. Kiai, suara Aisyah bergetar, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik kelembutan itu. Kenapa kau takut? Kiai Fadhil menggenggam tasbihnya lebih erat. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Iblis telah menyamar sebagai manusia dan kini berada di hadapannya. Siapa kau sebenarnya? Suaranya bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. Aisyah tersenyum, senyum yang kini terasa begitu mengerikan. Aku adalah istrimu, Kiai. Bukankah kita telah terikat dalam akad? Kiai Fadhil mundur perlahan, bibirnya terus melafalkan ayat suci. Saat itulah, Aisyah mulai berubah. Jubahnya perlahan-lahan menjadi hitam kelam, kulitnya yang sebelumnya halus kini berubah kasar dan bersisik. Tanduk panjang muncul dari kepalanya, dan kuku-kukunya yang lentik kini berubah tajam seperti cakar. Suara tawa lirih itu kembali terdengar, semakin nyaring, semakin mengerikan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, Kiai, katanya sambil melangkah mendekat. Kiai Fadhil menutup matanya, lalu mengangkat tangannya. Dengan suara lantang, ia membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang. Angin bertiup kencang, jendela-jendela terbuka sendiri, dan suara jeritan terdengar dari dalam tubuh Aisyah. Makhluk itu menggeliat kesakitan. Tubuhnya berasap, seakan terbakar oleh ayat-ayat yang dibacakan Kiai Fadhil. Aku tidak akan pergi. Aku milikmu, Kiai. Suara makhluk itu berubah parau, penuh kebencian. Namun, semakin kuat Kiai Fadhil membaca ayat-ayat suci, semakin melemah makhluk itu. Hingga akhirnya, dengan jeritan panjang yang menggema ke seluruh penjuru pesantren, makhluk itu menghilang dalam pusaran asap hitam. Ruangan kembali sunyi. Kiai Fadhil terjatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Pernikahan ini adalah sebuah tipu daya. Pagi itu, pesantren kembali sibuk seperti biasa, tetapi Kiai Fadhil tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Para santri dan pengurus pesantren menemukan dirinya di kamar, lemas, namun tetap dalam keadaan sehat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan Kiai Fadhil memilih untuk tidak menceritakannya secara langsung. Namun, sejak malam itu, ia semakin memperkuat keimanannya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia menyadari bahwa kekosongan hatinya telah dimanfaatkan oleh makhluk yang ingin menyesatkannya. Bukan karena ia kurang ilmu, bukan karena ia kurang berhati-hati, tetapi karena hatinya terlalu merindukan sesuatu yang belum waktunya ia miliki. Sejak saat itu, Kiai Fadhil kembali fokus mengajar, membimbing santri, dan menjaga pesantrennya dengan lebih waspada. Ia belajar bahwa tidak semua yang datang dengan kelembutan adalah kebaikan. Tidak semua yang tampak indah adalah berkah. Dan tidak semua yang menyamar sebagai manusia benar-benar manusia.